Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi udah resmi jadi WNI. Dan udah pasti ketiganya akan dibawa Coach Patrick untuk laga melawan Australia serta Bahrain. Jelas bagi mereka itu akan jadi hal yang gak akan pernah mereka lupakan. Terlebih pesan cinta dan positif terus mengalir di sosial media mereka sejak mereka menyatakan siap bergabung dengan Indonesia. Nah sejatinya netizen Indonesia ini walaupun kadang suka rese di sosmed, tapi gak sedikit juga yang bisa bersikap baik, terutama kepada pemain-pemain yang punya darah Indonesia. Bahkan bagi mereka yang belum join pun secara tak langsung ikut merasakannya. Seperti Ian Madsen yang kabarnya sedang bimbang gara-gara Koeman kembali menaruhnya ke tim U21 Belanda bukan tim senior. Sesuatu yang bisa jadi membuat Madsen akan mengabaikan ini semua dan peluang Indonesia untuk mepet tipis-tipis akan makin terbuka. Di sisi lain ada Tom Haye yang menceritakan soal betapa ngerinya atmosfer ketika Indonesia melakoni laga kandang. Dan Tom menjamin siapapun termasuk Alex Pastor yang merasa sangat penasaran pasti akan merinding dari awal sampai akhir dengan segala momen yang terjadi. Patrick Kluivert 99% memastikan kalau trio Enjoy yang baru aja menjalani sumpah WNI akan dibawa untuk bergabung ke Garuda Calling dalam laga melawan Australia serta Bahrain. Nah, khusus buat Dean James dan Pelupesi, keduanya kemungkinan besar akan langsung mengisi skuad utama, di mana James akan dimainkan sebagai winger, sedangkan Joy Pelupesi akan bertugas menjadi pemfilter serangan lawan di lini tengah. Sedangkan buat Emil, sepertinya Martin Pas masih terlalu oke buat digantiin, meskipun secara pengalaman di top level, Emil ini harus diakui lebih dari Martin. Ya pokoknya, yang penting 3 pemain tadi plus Oli Rummenigge beneran bikin kita makin pede buat ambil kemenangan. Perihal taktik dan sebagainya itu mutlak tim pelatih nantinya yang menentukan mau main seperti apa. Yang jelas, kembali lagi hadirnya pemain-pemain baru. Selain bisa menambah kekuatan, bisa juga menjadi pematik bagi pemain lain buat tambah yakin gabung Indonesia. Sementara itu terkait impact yang terjadi beneran dirasakan betul oleh ketiga pemain baru ini, terutama Dean James serta Pelupesi yang beneran gak nyangka ketika lihat HP mereka, sebab dalam sehari aja followers mereka naik 4 kali lipat. Ini baru awal loh ya, coba kalau habis lawan Aussie nanti, dimana mereka main bagus plus menang, auto langsung tembus 1 juta kali ya. Ya pokoknya kalau udah urusan sama netizen, Indonesia mungkin jadi yang terdepan. Meskipun kadang juga ada sisi minusnya. Tapi secara umum banyak sekali pesan cinta yang masuk dan itu juga yang sejatinya dirasakan pemain-pemain yang bahkan belum menjadi WNI. Seperti Jaden Osterwolde, Pascal Struijk, hingga Ian Madsen. Mereka udah merasakan betapa ngerinya netizen tanah air yang setiap waktu senantiasa ngirimin pesan ke sosial media. Dan itu soal membuktikan kebenaran ucapan May Silkers ataupun Kevin Dix soal betapa ia sangat dihargai dan dicintai oleh publik tanah air di samping dari plus minusnya. Nah khusus buat Ian Madsen nih, ia sendiri sampai sekarang kabarnya masih merasa kecewa sama Koeman yang lagi-lagi cuma menempatkannya di tim U21. Tentu saja, melihat gimana peluang yang ada adalah hal yang lebih realistis jika ia memilih untuk membela negara lain selain Belanda. Dan Indonesia jelas jadi favorit untuk itu. Tapi perlu diingat juga, meskipun level Ian Madsen udah top, persaingan tetaplah persaingan. Karena biar gimana pun, pemain timnas Indonesia sekarang juga bukan pemain yang modal hahaha doang. Walaupun pastinya nggak seketat perebutan posisi di timnas Belanda, kan gitu. Garuda di dadaku kini dan diabadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru.
Di sisi lain ada Tom Haye nih yang merasa nggak sabar untuk segera tampil membela Indonesia. Baginya adalah momen luar biasa serta ada perasaan yang nggak bisa tergambarkan ketika memakai seragam Garuda. Terlebih Tom juga merasa kalau supporter Indonesia sangat-sangat luar biasa. Luar biasa, saya sangat bangga sekali. Menurut saya, Indonesia juga memiliki supporter yang cukup besar. Indonesia adalah negara yang sangat hangat dan terbuka. Dan ya, dengan dukungan yang luar biasa juga dari orang-orang di sana. Juga dalam hal itu sangat menyenangkan untuk mengalami dan membela Indonesia dan juga sangat menyenangkan. Jadi ya, itu adalah pertandingan di bulan Maret setelah NAK bereda. Lebih lanjut, Tom sebelum ini juga pernah menjabarkan betapa merindingnya vibes di GBK ketika timnas bermain, di mana supporter dari awal sampai akhir gak ada henti-hentinya buat bersorak dan bernyanyi. Dan bagi Tom ataupun bagi semua pemain, momen yang paling bikin merinding selain saat nyanyi Indonesia Raya adalah momen akhir laga ketika semua satu stadion nyanyi lagu Tanah Airku. Yap, Tom menjamin siapapun yang ada di sana pasti bakal merinding dan terharu. Termasuk pasnya Alex Pastor yang diketahui sangat penasaran dengan suasana laga home timnas Indonesia di GBK. How crazy is this? I think, and this was almost the same against Japan, but we didn't celebrate, of course. But like I said, the beautiful thing is like we lose together and we win together. Yeah. So what's always a very special moment after the game, we first gather around the circle, in the middle of the pitch, and they play Tanah Airku. It's like it's a beautiful song. What is it about? It's about the love and pride for the country. So yeah, actually, if you win or lose, it doesn't matter. We still gather around, and the whole stadium puts the light up, and we sing together. So every time it comes back that we're doing it together. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya fokus dulu dengan apa yang ada sekarang. Kalau prestasi timnas bagus, kedepannya pemain bagus juga bakal datang. Dan kalau udah gini, wadidaw, handuk mania and friends yang lama nggak kedengeran nih, bakalan panas pol pastinya. Kemudian buat pemain Liga 1 gimana? Simpel kok, kerja keras dan tingkatkan kualitas. Gak usah takut bersaing karena kembali lagi, kalau di mata pelatih dia bagus, ya dia main. Nah, soal pemain Liga 1, Mimin cukup impress sama pemanggilan Septian Bagaskara, di mana ia udah bikin 7 gol dari 27 pertandingan bersama Dewa United musim ini, serta jadi real striker lokal tersubur di Liga 1. Ingat, real striker loh ya, kalau Egy posisinya winger, jadi beda. Dan dilihat dari atribut bermain, Septian punya 3 kelebihan. Pertama, sebagai super sub, dia cukup sering membuat perbedaan ketika dibutuhkan. Kedua, soal naluri. Sebagai target man yang lihai mencari posisi sepertiga area lawan. Ketiga, udah pasti soal finishing. Ya, bisa dibilang Septian Bagaskara adalah pemain underrated di Liga 1. Sehingga mudah-mudahan di era yang baru ini, dia bisa bersaing dan menunjukkan kalau dia bisa diandalkan. Intinya, Mimin berharap ke depannya antara program naturalisasi dan pembinaan serta kualitas liga bisa jalan kompak. Harapannya biar minimal kayak Jepang deh, yang gap antara pemain di liga domestik dan di luar negeri nggak timpang-timpang amat. Sehingga ketika situasi tertentu, kualitas mereka nggak jomplang. Jadi ya, moga-moga kedepannya kualitas liga dan pembinaan juga diperhatikan, walaupun pasnya butuh waktu serta sulit. Dan sulitnya kenapa? Ya kembali lagi ke soal kualitas SDM sama niat. Kita tahu kan orang-orang dalam tanda kutip yang di sana itu gimana? Jadi ya berdoa aja, moga-moga Pak Erik dan jajarannya bisa membereskan ini semua. So buat semua elemen timnas Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Semangat menyatu padu kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.